ini yang meninggal karena virus corona. Dalam Islam syahid itu kan ada 3 ya. Ada syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Yang syahidnya betul-betul bagus tuh yang jihad fisabilillah, niatnya ikhlas, terbunuh di medan perang, itu dikuburkan begitu saja, dan itu di akhirat masuk surga tanpa hisab. Ada juga yang dia nampaknya seperti syahid, dikuburkan dalam keadaan berjuang, tapi tidak diterima di akhirat. Nah, karena dia niatnya adalah bukan karena Allah. Orang menganggapnya dia syuhada, tapi Allah tidak menerimanya. Tapi ada juga yang syahid di dunianya diurus seperti biasa, tetapi ini di akhirat dia dicatatkan sebagai syuhada. Di antaranya adalah ibu-ibu yang melahirkan anak lalu meninggal, yang tenggelam, yang terbakar, tertimpa bangunan, dan terkena wabah ini. Maka jangan-jangan yang diusir-usir itu adalah orang yang sangat dimuliakan Allah karena wafat sebagai syuhada. Hati-hati ini. Kenapa ada yang bersikap begitu? Pasti karena kurang paham ya. Oleh karena itu wajib bagi para petinggi negeri ini, pemerintah terus memberikan pemahaman, juga para tokoh masyarakat dan ulama, apalagi kan majelis ulama sudah memberikan fatwa. Apakah itu berbahaya? Nah, kalau berbahaya ini adalah urusan dengan dokter. Nah, WHO sudah membacanya dan konsultasi ke dokter bahwa kalau jenazah yang sudah wafat karena syariatnya COVID-19 ini, kalau dia digunakan prosedur kesehatan yang benar, sudah dibungkus dengan plastik yang kedap air, tidak bisa mengeluarkan air, tidak bisa masuk air, apalagi kalau sudah dengan proses yang sah menurut Islam, itu pun ada beberapa aturan ya dalam fatwa 18 tahun 2020 yang keluar tanggal 27 Maret kemarin, jelas sekali itu ya tentang bagaimana prosedur pengelolaan jenazah, pemulasaran jenazah dengan tahapan-tahapannya. Sesudah itu dibungkus dengan sangat rapi, tidak ada kemungkinan keluar cairan, karena kan yang akan membahayakan itu kalau ada cairan keluar. Juga dimasukkan ke dalam peti yang kedap lalu dikubur. Sebetulnya tidak ada alasan sama sekali untuk melakukan penolakan ya. Jadi penolakan ini semata-mata karena belum paham, dan kita harus membantu memberikan pemahaman. Jangan membongkar kuburan, nanti itu betul-betul menyakitkan kepada keluarganya, dan ini sebetulnya perbuatan seperti ini kalau sudah diberitahu dan tetap melakukan, itu bencananya akan datang kepada yang melakukan penolakan ini. Terakhir, dari Ismail Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kondisi seperti sekarang ini, banyak orang bukannya lebih dekat kepada Allah, malah makin jauh. Bagaimana tanggapan dan solusinya? Penyebab utama orang tidak mau mendekat kepada Allah adalah diawali dengan kurangnya ilmu agama. Jadi kalau ilmu agamanya kurang, pasti dia tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Makanya bagus sekali di dalam situasi begini Allah memberikan waktu yang luang banyak, dan kita bisa belajar. Dan banyak para ulama, Masya Allah, kita bisa lihat di YouTube ya. Kalau kita tidak bisa berkomunikasi langsung, tapi ya itu dengan syarat seperti tadi, dari awal kita minta ke Allah, ya Allah, Rabbi zidni ilma, berikan saya ilmu ya Allah. Nah, dari awal minta tolong ke Allah, mau nyari ilmu mana ya Rabb? Engkau tahu kekurangan saya, Engkau tahu ilmu terbaik yang harus saya miliki. Dan Allah pasti tahu. Orang yang bicara baik pelan, bunyi, atau di hati, itu udah tahu, Allah pasti tahu. Nah, inilah yang akan mendatangkan banyaknya nanti pertolongan. Ya, kita memang harus memahami bahwa tiap orang tuh berbeda-beda latar belakang, beda-beda kebiasaan. Tapi
tetap kita harus berpositif thinking bagaimana membantu perubahan ini secara bertahap ya. Jangan emosional karena semuanya itu akan lebih baik kalau bertahap, berjenjang. Begitulah sahabatku sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya dalam kesempatan ini. Kita doakan semoga yang meninggal itu betul-betul meninggal sebagai syuhada. Bagi yang beriman kepada Allah, yang syahadat dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran. Walaupun tidak bisa menyentuh lagi, jangan risau. Ridho terhadap takdir mendatangkan keberkahan yang sangat banyak. Kalaupun tidak bisa menyolatkan dekat karena protokol kesehatan, solat dari jauh juga tetap dilihat oleh Allah dan diterima oleh Allah. Bahkan solat gaib juga sesudah jenazah dikuburkan, tentu saja Allah tahu persis semua yang dilakukan. Mudah-mudahan yang sedang sakit oleh Allah diberikan kesabaran dan kesembuhan, sembuh yang bisa membuat taat kepada Allah. Semoga para pejuang kesehatan, dokter, perawat, dan semua tim pendukungnya, juga aparat kepolisian, tentara, dan juga aparat-aparat dalam bidang keamanan dan yang menjaga supaya tertib dan berlangsung dengan disiplin, semoga oleh Allah dijadikan amal soleh, diberikan kekuatan iman, kesehatan yang prima, diberikan kesungguhan untuk bisa berbuat kebaikan dan diterima jadi amal soleh. Dan bagi para pemimpin, mudah-mudahan dibimbing oleh Allah agar apa yang dilakukan semuanya tulus karena Allah, bukan untuk sesuatu duniawi belaka. Diberikan kemampuan untuk bahu-membahu, saling membantu, saling menolong, dan semoga oleh Allah dibimbing agar keputusan-keputusannya ini keputusan yang maslahat bagi dunia akhirat, bagi bangsa ini juga bagi umat. Dan bagi yang kita semua, kita punya kewajiban untuk disiplin untuk jaga jarak, karantina diri, kalaupun keluar jaga ya, disiplin untuk menggunakan penutup supaya tidak ada percikan yang keluar dari diri kita, karena boleh jadi badan sehat tapi mungkin kita membawa, nauzubillah. Kita juga disiplin untuk hidup bersih, disiplin untuk menjaga kesehatan tubuh, dan yang paling utama kita disiplin untuk sholat, disiplin ibadah, disiplin munajat, disiplin tobat, serta disiplin menolong sesama kita insyaallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang menyaksikan segala-galanya, ya Allah, ampuni kami sekira bencana ini turun karena dosa-dosa yang kami lakukan. Ya Allah, ampuni semua dosa kami sebanyak apapun. Ampuni ya Allah, sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ampuni dosa yang tidak sengaja, dosa yang sengaja. Astagfirullah. Ampuni dosa yang berulang-ulang ya Allah. Ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni segala kemusyrikan kami. Ampuni segala kemunafikan kami ya Allah. Ampuni segala kesombongan kami, segala ujub yang ada di hati ini. Ampuni ya Allah segala kedengkian kami terhadap hamba-Mu yang beriman. Ampuni ya Allah semua perbuatan zalim kami, kezaliman kepada orang tua, kezaliman kepada keluarga, kezaliman kepada anak.
Ampuni kezaliman kami kepada guru-guru kami. Ampuni kezaliman kami kepada orang yang berbuat baik kepada kami. Ampuni kezaliman kami kepada kaum du'afa, ya Allah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni kufur nikmat kami selama ini, ya Allah. Kami jarang bersyukur kepadamu. Bahkan banyak nikmat darimu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat padamu. Ampuni ya Allah, kami sering berburuk sangka dengan takdirmu. Padahal apapun yang kau takdirkan pasti yang terbaik. Ampuni kami jarang bersabar ketika ujian kau beri. Padahal ujian ini untuk mengangkat derajat kami. Ampuni ya Allah kesalahan dan kelemahan kami dalam ikhtiar. Ampuni ya Karim. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna min ibadika salihin. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna ya Allah, waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardh wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Ya Allah, bismillah tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, angkat musibah ini dari umat manusia, ya Allah. Angkat, ya Allah. Bukakan hikmah agar kami bisa semakin yakin padamu, semakin dekat denganmu, semakin lurus istiqomah di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.